Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek di London, di mana kita akan diperkenalkan dengan dua anggota Vanguard bernama Lai Zhenyu dan Zhang yang sebenarnya sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun anaknya Zhang. Dia adalah Xin Guoli, seorang pengusaha kaya yang juga tengah merayakan Imlek bersama istrinya di London. Demi menjaga keselamatan, ia menyewa sejumlah bodyguard untuk melindungi mereka berdua. Guoli juga memiliki seorang anak yang sedang berada di Afrika, menjalankan misi kemanusiaan untuk melindungi satwa dari para pemburu liar yang kejam. Ternyata Guoli diam-diam sedang diawasi oleh sekelompok orang misterius. Tanpa banyak peringatan, mereka melumpuhkan para penjaga dan menculik Guoli beserta istrinya. Sebuah aksi cepat, rapi, dan penuh perhitungan menandakan ini bukan kejahatan biasa. Kabar penculikan itu pun sampai ke telinga pemimpin Vanguard bernama Tang. Tanpa membuang waktu, ia langsung memerintahkan dua anggotanya yang berada di London untuk bergerak melakukan penyelamatan. Dan setelah mendapat perintah, mereka berdua langsung OTW untuk menyelamatkan Guoli saat itu juga. Sementara itu, Guoli dan istrinya dibawa ke hadapan seorang pria bernama Broto. Dalang dibalik penculikan tersebut, di mana motifnya ternyata sederhana namun berbahaya. Ia hanya menginginkan peta harta peninggalan ayahnya, yaitu Omar, yang diyakini berada di tangan Guoli. Sehingga untuk memaksa Guoli bicara, Broto tak ragu menjadikan istrinya sebagai ancamannya. The money. Di tengah tekanan itu, Zhenyu dan Zhang mulai menjalankan misi penyelamatannya. Dengan bantuan Mia, bukan hero ML, mereka berhasil menembus pertahanan musuh dan menyelamatkan Guoli beserta istrinya. Setelah mereka berhasil diamankan di markas Vanguard, Tang pun menanyakan alasan kenapa mereka diincar oleh kawanan penjahat tersebut. Sehingga Guoli akhirnya mengungkap alasan dibalik semua ini. Ia pernah bekerja dengan seorang pengusaha bernama Maxim yang ternyata merupakan bagian dari sindikat kriminal besar. Maxim memanfaatkan dirinya untuk menjalankan bisnis ilegal, juga termasuk rencana pembelian senjata pemusnah massal. Namun jika dirinya menolak, maka keluarga Guoli lah yang akan menjadi taruhannya. Maxim 佢威脅我，要我幫佢安排資金去購買大殺傷力武器。如果我唔肯，佢會殺咗我同我屋企人。 Tak tahan dengan tekanan itu, Guoli akhirnya melaporkan Maxim ke pihak berwenang, dan beberapa bulan setelah itu, operasi militer pun berhasil menewaskan Maxim. Namun masalah belum selesai di situ saja, karena anak sulungnya yang bernama Omar berhasil selamat dari insiden tersebut. Dan sejak saat itu, Omar bersumpah akan membalas kematian ayahnya yang tiada lain. Guoli lah yang menjadi target utamanya. Menyadari ancaman besar tersebut, Guoli meminta tim Vanguard agar segera melindungi anaknya yang berada di Afrika, karena sang anak adalah titik terlemah yang paling mudah untuk seorang ayah. 佢哋如果呢次捉唔到我，一定會捉我個女。唔該，你即刻派人帶我女翻嚟啊，得唔得啊？呢場我會安排。 Thank you。 Dan inilah Omar, dalang yang menjadi otak di balik semua kekecauan itu. Ia mulai menyusun langkah berikutnya, juga mendapat laporan bahwa Broto gagal menangkap Guoli karena campur tangan Vanguard. Sehingga Omar memerintahkan Broto untuk memburu anak Guoli yang ada di Afrika sebagai umpan agar Guoli keluar dari persembunyiannya. Chen has a daughter. Bring her to me, and you will scare her out of whatever hole he's crawled into, okay? Yes, sir。 Di sisi lain, Tang bersama timnya langsung berangkat ke Afrika untuk menjemput Farida. Namun mereka tidak sendirian. Broto dan pasukannya juga menuju ke lokasi yang sama, bahkan bekerja sama dengan seorang pemburu lokal yang memiliki dendam pribadi terhadap Farida. Yang sementara itu, Farida yang tidak mengetahui apapun tentang dunia luar malah asik bermain dengan teman-teman kesayangannya, dan hal itu membuat mereka sulit untuk membawa Farida keluar dari sana. Farida，我係啊，
Dan saat Vanguard dihadapkan dengan dilema antara Parida dan singa, pasukan Broto keburu datang dan aksi tembak-tembakan pun tak dapat terhindarkan lagi. Setelah pertarungan yang begitu sengit selesai, Vanguard berhasil membawa Parida bersama mereka. Dalam kekacauan tersebut, Parida dan Genyu terpisah dari rombongan Tang, sehingga hal ini memaksa tim Vanguard untuk tetap bertahan lebih lama di wilayah hutan Afrika. Pada akhirnya, Tang dan Mia memutuskan untuk mencari mereka sebelum musuh menemukannya lebih dulu. Sementara itu, Parida bergerak menuju base camp di tengah hutan, berusaha bertahan sambil menunggu harapan datang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya Broto dan Tang berhasil menemukan Parida di tempat persembunyiannya. Tang yang tidak ingin terpisah lagi dengan Parida langsung menyerang pasukan Broto secara diam-diam dan berhasil membawa pergi Parida bersamanya. Karena Parida yang lebih paham akan hutan tersebut, akhirnya dialah yang mengemudikan mobil dan mengecoh mereka hingga terjun ke dalam air. Beruntung, mobil Parida bisa berenang, namun karena Broto dan rekan pemburunya juga mengetahui jalur yang akan dilalui, sehingga mereka menggunakan perahu dan jet ski untuk mengejarnya. Jumlah pasukan Broto yang jauh lebih banyak membuat mereka mampu memecah formasi Vanguard hingga akhirnya Parida dan Genyu berhasil ditangkap oleh Broto, sementara Tang dan Mia justru terjebak di tengah jurang. Singkat cerita, Tang dan Mia berhasil selamat dan kembali ke markas utama Vanguard. Di sana, mereka mendapat kabar bahwa Parida dan Genyu telah ditangkap, dan jika Guoli tidak mau memberitahukan letak aset milik Maxim, maka keduanya akan segera dieksekusi. Mendengar hal itu, Guoli akhirnya mengungkap kebenarannya kepada Tang bahwa hanya dialah yang mengetahui lokasi harta tersebut, dan selama ini ia berniat menguasainya sendiri demi masa depan keluarganya. Thank you. 講到尾啊，都係你貪心之過啊！ Tanpa membuang waktu, Tang pun mengumpulkan seluruh pasukan Vanguard terbaik untuk misi penyelamatan ini. Sebelum berangkat, ia memimpin pembacaan Al-Fatihah dan Dasadharma sebagai bentuk komitmen dan penguatan mental seluruh tim. 我哋一定要凱旋歸來，凱旋歸來 ，victorious，victorious。 Kemudian Tang mulai mengumpulkan informasi mengenai lokasi tujuan. Diketahui bahwa kota Jia Debala telah dikuasai oleh sindikat milik Maxim yang dikenal dengan nama Brotherhood. Kota itu kini berubah menjadi wilayah tanpa hukum, di mana kekacauan dan penindasan terjadi di mana-mana. Seluruh penduduk di Jia Debala dijadikan tahanan oleh sindikat tersebut. Tang kemudian mendekati salah satu warga untuk meminta bantuan menyusupkan pasukan Vanguard ke dalam kota tanpa dicurigai. Sebagai imbalan, ia menjanjikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka yang menolongnya. I can help you and your family start a new life somewhere else. I just need your help to get us inside the fortress. Sementara itu, Parida dan Genyu menerima kabar yang bercampur antara harapan dan ancaman karena Guoli dan Tang telah datang ke lokasi mereka ditahan, yang artinya peluang untuk selamat ada, namun bahaya yang menanti juga jauh lebih besar. Tak lama kemudian, Genyu dibawa oleh pasukan Broto dan ditawari untuk bergabung dengan mereka dengan imbalan bayaran yang jauh lebih besar. Namun karena kesetiaannya terhadap prinsip Vanguard, Genyu menolaknya tanpa ragu, yang membuat mereka menjadi murka.
你學識咗我哋嘅語言，但係就冇學我哋嘅文化。 Sebagai hukuman, Jianyu dibawa ke sebuah tempat dan dipasangi rompi berisi bom di sekeliling tubuhnya. Di sisi lain, pasukan Vanguard mulai menyusup ke wilayah kekuasaan Omar melalui berbagai jalur yang telah direncanakan. Aksi penyelamatan pun dimulai satu persatu. Anak buah Omar berhasil dilumpuhkan, namun mereka tidak mampu mengantisipasi keberadaan sniper yang akhirnya membuat pergerakan mereka langsung diketahui oleh anak buah Omar. Sementara itu, Guoli dan Tang telah sampai di hadapan Omar untuk melakukan negosiasi terakhir. Namun situasi dengan cepat berubah menjadi tegang karena Omar tidak berniat bermain aman. Ia siap mengeksekusi Farida dan Jianyu saat itu juga. I heard Vanguard they release anyone behind. I'd like to test a theory. Kemudian Tang langsung menjalankan rencananya untuk mengacak-acak pasukan Omar dan membawa pulang Farida dan Jianyu dari sana. Di sisi lain, ia memutuskan untuk membebaskan rekan setimnya dari bom. Akan tetapi, bom tersebut sangat sulit untuk dijenakan. Ditambah lagi, bom ranjau yang Jianyu injak menjadi jalan buntu untuk bisa menyelamatkannya. Untungnya, bom yang dipasang di rompi miliknya dapat dinyalakan dengan mudah berkat spray pembeku milik Jiang. Dan untuk bom ranjau sendiri, Jiang memakai sebuah alat yang bisa membuat lubang di lantai agar mereka bisa terhindar dari ledakan bom tersebut. Di tempat lain, aksi baku tembak terlihat masih sangat sengit, dan ketika akan sampai pada ambang batas pertempuran, Jiang tertembak tepat di jantungnya hingga dia terkapar dan tak sadarkan diri. Melihat sahabatnya lemas tak berdaya, ditambah dengan tertimpanya reruntuhan akibat roket yang salah sasaran, Jianyu langsung menghampirinya dan menyelamatkan Jiang saat itu juga. Kemudian Guoli yang merasa dirinya tak berguna memilih untuk menyerahkan dirinya agar Vanguard dan putrinya bisa lepas dari cengkraman Omar. Akan tetapi pasukan Omar masih tetap mengejar mereka dan akan membunuh mereka semua apapun yang terjadi. Di dalam mobil, Jianyu terlihat sangat panik karena melihat teman seperjuangannya yang paling dia sayangi masih terdiam dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan. Di sisi lain, aksi kejar-kejaran pun masih terjadi dengan sangat sengit dan tiba-tiba setelah lepas dari kejaran pasukan Omar, akhirnya Jiang berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. Sementara itu, Omar langsung menginterogasi dan mendapatkan jawaban akan pertanyaannya tersebut. Ternyata aset milik ayahnya selama ini tersembunyi di kota Dubai. Di tempat lain, Tang meminta kepolisian Dubai untuk membantunya menangkap Omar dan komplotannya. We will have to catch them in the act of making the deal. 2 of them entered Dubai this morning and they are under our surveillance. Kemudian Jiang dan anggota Vanguard lain mulai mengorek informasi tentang pengawal pribadi Omar dan orang yang akan bertransaksi dengannya, dan mereka menggunakan Mia untuk menjadi umpan dari rencana tersebut. 用美人計有得諗喎。你哋望住我做咩啊？你哋平時唔係話我成個男人咁咩？仲話美人計，咪搞我！ Dengan sedikit pose yang menggoda, akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi tentang mereka sekaligus rencana mereka ke depannya. Di sisi lain, Omar dan yang lainnya akhirnya sampai di lokasi aset yang selama ini telah Guoli sembunyikan. Lalu Guoli membawa mereka ke sebuah bengkel yang ternyata merupakan tempat emas tersebut disimpan. Move it.
Dan alangkah terkejutnya Omar ketika melihat mobil-mobil milik ayahnya yang seharga lebih dari $100.000 di setiap mobilnya, dan untuk senjatanya penjual meminta $200 juta untuk senjata tersebut. Here's yours. It will take down anything within 20 kilometers. This is called flash mob. Tanpa berpikir panjang, Omar langsung memberikan 2 mobil berlapis emasnya sebagai bayaran atas senjata tersebut. Dan di sisi lain, ternyata Omar memiliki dendam kepada seorang jenderal yang telah membunuh ayahnya, dan senjata itu akan digunakan untuk membunuh jenderal tersebut, yang kebetulan jenderal itu sedang berada di Dubai sehingga alat tersebut bisa langsung Omar gunakan saat itu juga. You let me go. I lied. Just like you lied to my father. I know you betrayed him, and I am making sure you get what you deserve. Sementara itu, kepolisian Dubai langsung panik karena sang jenderal Amerika itu sedang berada di Dubai. Kepolisian Dubai langsung menghubungi militer Amerika agar menahan tembakan senjata pemusnah massal milik Omar. Go tell the US military immediately. Yes, sir. Setelah transaksi selesai, Omar langsung mengaktifkan alat tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepolisian Dubai yang ternyata telah duluan mengepung mereka, sehingga aksi beradrenalin pun tak terelakkan lagi. Sementara itu, senjata penghancur massal sudah mulai menandai targetnya dan bersiap untuk menembak targetnya tersebut. Akan tetapi, militer Amerika juga tidak tinggal diam dan langsung membalas serangan dari mesin penghancur massal tersebut, dan dengan mudah senjata tersebut berhasil dihancurkan oleh militer Amerika. Dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran antara Vanguard dan pasukan Omar. Akhirnya, Vanguard berhasil mengalahkan Omar dengan sebuah peluru yang bersarang tepat di seekor Omar dan berakhir dengan nyecep di akuarium mall. How did he get down there? I don't know. An update on the attack yesterday in Dubai. Related to the attack have been arrested by the Dubai police, and in addition, the police have retrieved 7 gold cars worth more than $800 million. Tamat, saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.